missing someone. Every thought you're on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hasatun Nufus dari Program Studi Sarjana Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia. Kali ini saya akan membahas materi biomedik dasar, yaitu tentang spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses saat spermatozoa haploid berkembang dari sel germinal di tubulus seminiferus testis. Proses sel ini dimulai dengan pembelahan mitosis sel induk yang terletak dengan membran basal tubulus. Sel-sel ini disebut dengan sel induk spermatogonial. Proses pembentukan sperma disebut dengan istilah spermatogenesis. Sperma artinya sperma dan genesis artinya proses pembentukan. Proses ini terjadi di tubulus seminiferus, yaitu saluran panjang yang berkelok-kelok yang membentuk testis. Dan kedudukan tubulus seminiferus dapat Anda lihat pada gambar berikut. Kapan mulai terjadinya spermatogenesis? Spermatogenesis yaitu akan terjadi pada saat mulai masa pubertas, diawali dengan mimpi basah, dan akan terjadi secara terus-menerus sepanjang hidup laki-laki. Lalu bagaimana tahapan spermatogenesis? Spermatogenesis itu terjadi secara bertahap, yaitu dimulai dari pembentukan sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid, yang berasal dari sel-sel germinal. Kemudian sel induk tersebut mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer 2N atau yang bersifat diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Mitosis sebagai proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Pembelahan mitosis mempunyai karakter, yaitu berlangsung pada sel somatik menghasilkan dua buah sel anakan yang identik dengan induknya melakukan pembelahan sekali. Pembelahan satu dengan yang kedua diselingi dengan fase interfase, yaitu istirahat tidak membelah. Pembelahan mitosis adalah proses berkesinambungan yang terdiri dari 5 fase, yakni fase profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Selanjutnya, spermatosit ini mengalami pembelahan meiosis tahap pertama, membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Karena ini tadi membelahnya secara meiosis, maka terjadi pengurangan jumlah kromosom yang tadinya bersifat diploid atau 2N menjadi bersifat haploid atau N. Sel haploid adalah sel yang hanya terdiri dari satu sel kromosom. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Kemudian spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis tahap kedua, membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N, dan akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga membentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Ini adalah gambaran diagram spermatogenesis secara lengkap. Dimulai dari spermatogonium yang bersifat diploid, membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid. Kemudian, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis pertama, menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Di sini sudah terjadi pengurangan jumlah kromosom. Kemudian, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua menghasilkan spermatid yang bersifat haploid, dan akhirnya spermatid mengalami perkembangan membentuk spermatozoa yang sudah matang, sehingga hasil akhirnya dari satu spermatogonium menghasilkan 4 buah sel sperma yang matang dan fertil. Selama spermatogenesis, sperma yang sedang berkembang itu didorong perlahan dan bergerak menuju epididymis. Nah, di epididymis itu terjadi pematangan sperma sampai memiliki kemampuan bergerak.
Waktu yang dibutuhkan mulai dari spermatogonium membelah sampai menjadi sperma yang matang itu sekitar 65 sampai dengan 75 hari. Dan kurang lebih 100 juta sperma diproduksi di testis setiap harinya dengan ukuran panjang sekitar 0,0 mm. Bagaimana dengan struktur sperma? Sperma memiliki struktur yang sangat mendukung fungsinya. Sperma memiliki bagian-bagian yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Di bagian kepala, sperma terdapat inti sel yang mengandung materi genetik bersifat haploid yang dilindungi oleh akrosom. Akrosom tersebut mengandung enzim hyaluronidase dan protease. Enzim tersebut membantu sperma ketika menembus laput pelindung telur. Kepala sperma tersebut berbentuk lonjong dan runcing agar mudah menembus dinding sel telur yang sangat keras. Kemudian di belakang kepala sperma terdapat badan yang mengandung banyak mitokondria. Mitokondria tersebut berfungsi sebagai penyedia energi bagi sperma untuk bergerak. Kemudian, paling ujung adalah bagian ekor yang berfungsi untuk pergerakan sperma. Berikut ini ada beberapa hormon yang dapat merangsang terjadinya proses spermatogenesis, yaitu yang pertama ada hormon testosteron. Hormon testosteron ini disekresikan oleh sel Leydig yang terletak pada interstitium testis, memiliki peran dalam pembelahan dan pertumbuhan sel germinal pada stadium awal spermatogenesis. Berikutnya ada luteinizing hormone atau LH, disekresikan oleh hipofisis anterior yang berperan dalam merangsang sel Leydig agar dapat mensekresikan hormon testosteron. Lalu ada juga follicle stimulating hormone atau FSH. FSH ini disekresikan oleh hipofisis anterior berperan untuk merangsang sel Sertoli, sehingga dapat terjadi konversi dari spermatid ke spermatozoa. Berikutnya ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini dibentuk dari testosteron oleh sel Sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Hormon estrogen ini berperan dalam spermiogenesis. Dan yang terakhir ada growth hormone. Growth hormone ini berperan untuk mengatur fungsi metabolik dari testis. Selain itu, juga berperan dalam pembelahan awal. Itu tadi adalah penjelasan tentang spermatogenesis. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.